Sebutkan nama dari izin, dari, fakultas mana dan ditujukan kepada narasumber yang mana? Silahkan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan diri, nama saya Dorus Walianggen. Adolf? Dorus, Oh, Dorus Dorus, siap. saya mahasiswa di Antropologi Uncen. Oh, tepuk tangan dulu dong. Silakan Dorus. Terima kasih. Sebelum bertanya, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada narasumber yang luar biasa. Eh, Selanjutnya saya langsung kepada pertanyaan. Pertanyaan saya langsung saja kepada narasumber yang ketiga. Ibu Ya, Agustin? Ibu Oke. Agustina. Ya, jadi kita melihat bahwa di Papua sistem ekonominya itu berbeda. Artinya dia lebih ke pada ekonomi sosial. Pertanyaannya bahwa bagaimana Bank Indonesia bisa melakukan upaya yang kontekstual kepada masyarakat, artinya bisa membangun ekonomi masyarakat. Karena melihat dengan kebudayaan, nilai-nilai budaya di Papua, masyarakat Papua pada umumnya itu adalah ekonomi sosial atau social economy approach. Hal ini perlu dari pihak Bank Indonesia memahami. Jadi bagaimana upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dari Bank Indonesia supaya guna mensejahterakan ekonomi masyarakat. Mungkin ini sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Dorus, langsung dapat voucher ya Kakak-kakak. Oke, silakan Kakakku dikasih vouchernya. 1 miliar kalau nggak salah imani kita ya. Thank you. Bapak juga mau ya. Oke, terima kasih ya Dorus. Langsung saja ibuku tercinta mau menjawab. Oke, silakan sayang. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dari Dorus, Kakak Dorus ya, di mahasiswa antropologi. Kalau boleh tahu Kakak semester berapa? Asik. Wah, luar biasa, sedikit lagi mau lulus ya. Berarti Kakak menjadi salah satu penggerak di masyarakat yang mungkin akan terjun karena di Uncen itu gerakan kewirausahaan ya, pembangunan ekonominya bukan hanya dari Fakultas Ekonomi, Wah, seluruh Universitas Cendrawasih. tepuk Ya, tangan dulu jadi dong. memang digerakkan untuk ke arah sana dan membangun di Papua ya. Untuk pendekatan kontekstual yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia, eh, tadi ekonomi sosial, artinya kalau mau digambarkan sedikit ya, saya lebih atau mendahului Prof yang dari sisi antropologi, karena kita ini budayanya tinggi ya, kita kalau secara ekonomi kita bisa katakan di kita itu tingkat ketergantungan dependensial rasio kita itu tinggi. Kenapa? Karena ketika satu pohon dia itu sukses dalam ekonominya, semua pohon itu akan semua ranting cabang sampai ke akar-akar akan kena, ya. Saya kira ini sangat dipahami oleh anak-anak Papua, ya. Satu pohon yang utama ketika dia sukses, nanti Bapak De, Puana, Ketong Titip, segala macam itu yang dikatakan ekonomi sosial ya Kakak. Begitu. Jadi siapapun mau sekolah, orang siapa yang ada di Jayapura duluan ya sudah. Kita kirim, kita pu anak ke situ, sepupu ke situ, keponakan ke situ untuk misalnya sama-sama semua bisa menikmati Universitas Cendrawasih. Begitu. Jadi bagaimana peran BI dalam melihat hal ini? Ya, kita BI ini tidak bisa bekerja sendiri untuk kondisi saat ini. Bank Indonesia ini harus berkolaborasi. Sebenarnya bukan dari Bank Indonesia bisa berinisiatif, tetapi pemerintah daerah kita itu bisa menggandeng Bank Indonesia sebenarnya, ya, untuk kiat-kiat pembangunan ekonomi masyarakat lokal. Misalnya, ya, ini sebenarnya spilan jawaban saya untuk pertanyaannya Kak Angel ya, Siap. ada terkait ke sana karena kita itu tersedia dana yang banyak dari pemerintah. Salah satunya dana kampung.
ya, dari pemerintah. Di dalam dana kampung itu ada satu yang harus support, yaitu badan usaha milik kampung, ya. Karena kalau kami di luar Papua menyatakan dana badan usaha milik desa, tapi di Papua kutip kita bilang itu dana milik kampung, ya. Begitu. Jadi badan usaha milik kampung. Disitulah peran Bank Indonesia seperti UMKM yang digerakkan bisa berkolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian desa melalui balai besar yang ada di Abepura yang khusus di wilayah Papua dengan Bank Indonesia. Artinya kita tetap membangun bagaimana ekonomi di kampung tersebut bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat, bisa menciptakan pendapatan masyarakat yang bukan hanya habis di hari itu, tapi pendapatan yang kontinu dan terus meningkat. Karena dari situlah kita bisa melihat tingkat kesejahteraan masyarakat asli Papua itu meningkat. Begitu. Ya, dari mana kita lakukan? Ya dari kecil, dari di bawah, dari kampung kita lakukan seperti itu. Ya, misalnya Bank Indonesia ini yang dia mensupport banyak UMKM, dia bisa tahu distributor-distributor yang banyak di luar sana. Begitu. Untuk mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan oleh kampung-kampung kita sendiri. Begitu. Jadi ekonomi yang tercipta di setiap kampung di mana kita berasal itu bisa berkembang. Kalau dia potensinya untuk luar biasa sampai melayani orang di luar Papua, yang kita sering stuck itu kita tidak tahu jalurnya itu kemana. Begitu. Setelah mereka menghasilkan, dipasarkannya kemana? Disitulah bisa kita berkolaborasi, Bank Indonesia bisa berperan. Sehingga tadi tingkat ketergantungannya bukan hilang. Kita bersosial dari segi budaya itu mau kemana saja itu tetap kita orang Papua bawa. Tetapi paling tidak kita menciptakan kemandirian di masing-masing keluarga. Supaya kalau supportnya ke depan, satu mau bayar mas kawin, semua punya uang untuk kumpul. Begitu toh? Itu dari sisi budaya. Begitu. Jadi tidak cari pinjam lagi. Karena masing-masing punya ekonomi di kampung itu kuat. Masing-masing keluarga itu kuat. Dari apa? Dari ekonomi yang tadi. Begitu. Mungkin sementara seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Agustina. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Dorus, terima kasih. Kunci kolaborasi ini ternyata menjadi penting sekali dalam ekonomi sosial.